السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Imam yang saya hormati, Ketua Badan Takmir, ibu-ibu, pengurus pimpinan Majelis Ta'lim KWI, Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah, Jamaah Maghrib yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah. Supaya lebih bagus, ibu-ibu mungkin maju sedikit ya. Ibu-ibu boleh maju. Ya, supaya nanti kalau ada tanya jawab, ibu-ibu tidak perlu bateria. Baik, kita lanjut. Materi kita hari ini ada dua. Yang pertama, yang berkaitan dengan nazar. Yang kedua, yang berkaitan dengan asma Allah. Apa hubungan asma Allah dengan nazar? Ibu, kalau saya tanya sama ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu mengetahui bahwa ini temannya ibu, satu majelis, satu kompleks? Bagaimana caranya ibu-ibu tahu? Kalau ini teman, kan ibu-ibu banyak di dunia. Di Minahasa Utara banyak. Tapi ibu bisa membedakan ini kawan saya satu majelis, kawan saya satu kompleks. Bagaimana caranya? Sudahlah, kalau ibu tidak bisa jawab bapak-bapak, bagaimana caranya bapak-bapak mengetahui ini teman majelis, ini satu kompleks? Ya? Ya? Silaturahmi. Baik. Kalau saya mewakili begini. Ini teman saya satu majelis. Ini teman saya satu kompleks. Pertama, seringnya ada pertemuan. Yang kedua, saya tahu dia tinggal dengan kompleks yang sama. Yang kedua. Yang ketiga, sedikitnya atau banyaknya saya tahu watak, kebiasaan, karakter dari sahabat saya itu. Nah, yang ketiga, supaya jangan sampai salah panggil, mesti panggil pakai nama. Jadi ada 4. Inilah yang menyebabkan saya dengan memastikan bahwa ini kawan saya. Pertama, namanya ada, jelas tempat tinggalnya, kemudian jelas kebiasaannya dan namanya. Ini begini cara kita mengenal Allah. Pertama, mesti ada komunikasi yang rutin antara hamba dengan Allah. Ibu tahu ini teman ibu, bapak tahu sahabat bapak karena adanya hubungan yang rutin. Allah mau jangan cuma hablum minan nas, hablum minallahnya juga begitu. Karena ketika hablum minallah, Allah katakan, ya minimalah 5 kali orang baku dapat dalam satu hari satu malam. Namanya sholat 5 waktu. Memangnya kenapa kalau saya membangun hubungan dengan Allah? Allah bilang, kita maha kuasa, kita maha kaya, kita ini maha segala-galanya.
Kita tidak pernah berharap kepada makhluk, tapi kalian makhluk pasti berharap kepada aku. Karena aku yang memenuhi semua hajat kehidupanmu selama engkau aku takdirkan hidup di muka bumi. Tapi kalau torang dan torang, ada potensi tidak mau baku pisah? Ada potensi tidak mau baku pisah? Ibu, ada potensi tidak mau baku pisah? Ada. Ada potensi tidak mau baku salah? Ada potensi tidak mau lebih erat hubungan? Ada. Ingat ibu, suami istri, ibu dan anak, anak dan ayah, itu hanya ada di dunia. Di akhirat, nafsi. Ibu tidak lagi tahu dan tidak mau tahu tentang anaknya, anaknya juga tidak peduli dengan orang tuanya. Kenapa begitu? Standar ukurannya ada di dunia. Kalau di dunia, hubungan ibu dan anak, anak dan orang tua, seanak dengan saudaranya, hubungan ini dipelihara dengan ukhuwah, persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka berarti ibu sholat, bapak sholat, anak sholat, cucu sholat. Bisa dipahami ini, Bu? Kenapa kalau semua itu satu rumah kita sholat? Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan cuma di dunia rumah jadi surga, di akhirat pun kita bersama-sama di surganya Allah. Karena di yaumil mahsyar kelak nanti ada suami yang di api neraka jahanam, ada istri yang ditempatkan di surganya Allah, atau sebaliknya. Tergantung bagaimana kita di dunia. Cinta hanya ada di dunia. Kasih sayang hanya ada di dunia. Kenapa begitu Ustadz? Karena di akhirat sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Masing-masing urus diri masing-masing. Yang tinggal cuma satu, Ar-Rahim, yaitu sifat kasih sayangnya Allah. Bisa dipaham? Makanya mengapa kita belajar asma Allah? Mengapa kita belajar asma Allah? Ada dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, minta kepada Allah pertolongan Allah, tapi dengan syarat kau harus sabar selama hidup di dunia. Ketika aku datangkan ujian, kau sabar. Ketika aku datangkan syukur, nikmat, bersyukur. Dan ketika engkau tidak punya jalan keluar, maka mintalah kepadaku dengan cara bangun komunikasi, yaitu sholat. Entah itu sholat wajib dan sholat sunnah. Wajib tidak boleh ditinggalkan, sunnah boleh dikerjakan ataupun tidak. Bisa dipahami, Ibu? Nah, jadi jangan kaget, itu cinta cuma ada di dunia. Kita kok sayang pangana, ngana kok sayang pa kita, toron dua sayang toron pe anak. Ya, tapi buktikan sayang itu sampai di akhirat. Jangan berakhir hanya di dunia kasih sayang itu. Karena di hari kiamat nanti ada anak yang menggugat orang tuanya dan ada orang tua yang menyalahkan anaknya. Dan begitu selainnya. Bisa dipahami? Jadi kalau mau baku sayang betul-betul di dunia. Kalau cuma mau suka baku sayang, tapi bawa cinta dan kasih sayang ini sampai di hadapan Allah kelak nanti. Bisa dipahami? Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Al-Quran? An'amallahu alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Maka orang-orang yang taat itulah Allah akan kelompokkan mereka dalam satu kelompok dengan para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang saleh. Kenapa? Ulaika, karena mereka itu kata Quran adalah sebaik-baik kawanmu di dunia dan di akhirat. Orang saleh. Orang saleh itu artinya pertama, baik akhlaknya, baik tutur katanya,
jangan tanya ibadahnya. Itu orang saleh namanya. Bisa dipahami, Bu? Salah satu cara kita membentuk diri kita menjadi orang saleh adalah pertama, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengenal agama Allah melalui madrasah, pondok pesantren, majlis-majlis ta'lim. Di situ kita paham agama. Karena saya yakin dan percaya kita semua tidak berasal dari pendidikan yang sama. Ada yang nanti sudah kawin baru mulai mengenal majlis ta'lim. Ada masih gadis sudah sering datang ke majlis ta'lim. Ada masih usia remaja sudah mondok di pondok pesantren, sudah belajar di madrasah. Kemudian suatu saat kita berkumpul di tempat ini. Sehingga terjadilah disebut hubungan silaturahim hanya dengan satu tujuan. Apa itu? Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya, hanya melalui majlislah kita belajar itu semua. Orang kadang-kadang suka taat, Ibu. Tidak ada orang yang suka durhaka. Oke? Tapi karena situasi, kondisi, pergaulan, lingkungan, ya, sehingga membuat dia terseret secara bertahap. Sampai dia jauh daripada jalan-jalan Allah. Ini yang tidak diharapkan oleh agama Allah. Kemudian, mari kita lihat. Ketika kita berada di dunia, ada dua yang harus dijaga, Ibu. Pak, ada dua yang harus dijaga. Yang pertama dan yang utama, hablum minallah. Hubungan kita dengan jangan sampai putus. Karena kalau kita putus hubungan kita dengan Allah, maka Allah pun berlepas diri dari hambanya. Apa makna Allah berlepas diri? Ketika Allah berlepas diri dari hambanya, Allah biarkan dia diseret oleh syaitan. Kata Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak suka melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan biarkan syaitan menjadi kawannya sepanjang hidup. Bagaimana cara setan menyeret kita? Gampang, Ibu. Setan menyeret kita paling gampang. Setan tidak kelihatan, setan tidak nampak, tapi terasa pengaruhnya. Bagaimana cara terasa pengaruhnya? Coba lihat kalau orang marah. Kira-kira kalau orang marah, ada tidak negosiasi? Ibu, kira-kira kalau marah, boleh tidak termokuator? Tidak. Itu bukti bahwa emosi marah adalah dari syaitan, dan syaitan tidak suka ada hubungan baik antara satu dengan lainnya. Maka dia masuk dalam dunia emosi, dipiculah emosi kita sehingga yang tadinya kawan menjadi lawan, yang tadinya istri menjadi kebencian, dan sebaliknya. Syaitan tidak nampak, syaitan tidak kelihatan, tapi pengaruhnya terasa langsung dalam kehidupan. Itu yang berat. Yang ringan-ringan, di sini saya lihat tidak ada yang suka COD, ya. Tidak ada. Tidak. Jangan berburuk sangka di tempat lain. Ini COD salah satu cara, walaupun itu tidak salah. Salah satu cara syaitan menyeret orang untuk ke COD. Bagaimana caranya? Dia sudah tahu pendapatan suami cuma sekian. Dia sudah tahu bahwa dia bantu jualan juga cuma dapat sekian. Akhir bulan COD lebih banyak dari penghasilan. Saya sering menasihati suami istri kadang-kadang bertengkar hanya masalah-masalah kecil seperti itu. Kecil menurut orang, tapi kalau sudah biasa, besar. Allah bisa karena biasa. Jadi bagaimana Ustadz supaya contoh COD ini tidak masuk dalam target operasinya syaitan? Gampang. Ada dipecara begini. Hitung berapa pendapatan suami. Tambah dengan bonus dengan semua, katakanlah 5 juta rupiah. Oke? 5 juta rupiah. Hitunglah ibu. Kalau beli beras, beli rampa-rampa dan sebagainya, anak sekolah dan sebagainya, 1 bulan berapa? Oh, 1 bulan 3,5 juta, itu sudah standar. Berarti ada sisa berapa? Sisa jadi 1,5 juta.
sisa ini dikali 2,5%. Kasih keluar dulu itu zakat. Kita paham? Kenapa begitu Ustadz? Bilang mau bangun hubungan dengan Allah. Kalau mau bangun hubungan dengan Allah, Allah punya syarat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Itu cara. Jadi ketika ibu-ibu hitung 1,5 juta kelebihan kali 2,5% berarti berapa ibu? Kalau 1 juta 25.000. Kalau begitu 25.000 tambah 12,5 berapa? Ibu coba tolong. 37. Ibu punya zakat tiap bulan 37,5 ibu. Kasih keluar dulu karena itu bukan ibu punya hak, bukan suami punya hak. Itu haknya orang fakir. Itu haknya orang susah. Kita alhamdulillah ada kelebihan 1,5 juta tiap bulan. Tapi mereka makan pagi belum tentu bisa makan malam. Apa tidak kasihan? Allah bilang, begitu cara aku mendidik hatimu agar menjadi lembut kepada sesama. Kalau hatimu sudah lembut kepada sesama, jangan tanya engkau kepadaku, Ana Ar-Rahim, Ar-Rahman. Banyak kan orang sholat tidak suka keluar zakat? Ada tidak? Ibu, Pak, ada tidak? Sholatnya rajin, zakatnya tidak ada. Ada tidak? Ada. Di mana itu? Jadi ingat, kalau mau, makanya kadang-kadang kita sholat sampai hitam jidat kita minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan doa kita yang kita minta. Kenapa? Allah bilang karena kau tidak keluarkan zakat. Padahal wajib hukumnya zakat sama dengan sholat 5 waktu. Ini yang orang kadang-kadang banyak abaikan. Sholatnya rajin, zakatnya kurang. Oke? Ada lagi orang tidak suka sholat, tapi dia zakat. Sama-sama tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bisa dipaham? Jadi cara mudah untuk mengeluarkan zakat, jangan tunggu Ramadan. Caranya adalah hitung setiap bulan. Kalau ibu-ibu punya usaha di rumah, setiap tutup buku per bulan hitung berapa kelebihan, berapa pembiayaan. Sisanya itu yang dikalikan 2,5%. Bukan ibu pendapatan 5 juta satu bulan, 5 juta dikali 2,5%. Itu bukan begitu cara hitung zakat. Hitung zakat adalah 5 juta berapa kebutuhan makan satu hari. Oke. Kemudian berapa biaya uang SPP anak. Oke. Berapa biaya listrik, pulsa lampu. Berapa air kalau kita pakai pam. Hitung yang kebutuhan pokok, bukan yang di Kentucky Fried Chicken kasih masuk. COD kasih masuk. Saya yakin setiap ada zakat dia kasih keluar. Yang dihitung kebutuhan pokok. Ternyata setelah dihitung, dari 5 juta ibu bapak punya pendapatan, ternyata masih ada sisa 1,5 juta contohnya. Maka itu kelebihan namanya az-ziyadah. Nah, kelebihan itulah yang ibu kali 2,5%, kemudian itu yang dikeluarkan. Cara keluarkannya, kalau cuma 37,5, jangan supaya pahala banyak kasih berbagi satu orang 5.000. Itu 5.000 kesian cuma habis di tahu. 37,5 cari itu orang-orang susah. Ada beli sembako, beras berapa liter, ya? Sisanya ada ini, itu dikasih buat dia makan 1-2 hari punya. Bisa dipahami Bu? Itu yang dimaksud dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian ketika engkau sudah melaksanakan sholat, kau sudah keluarkan zakat ketika ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi zakat bagi yang punya kelebihan. Yang Ustadz bagaimana kalau pas-pas? Maksudnya dapat 5 juta, 1 bulan juga kebutuhan utama pokok 5 juta. Anda belum wajib zakat. Tapi Anda belum masuk kategori mustahik.
Yang wajib mustahik itu yang makan pagi ada, makan siang belum jelas, makan malam sepasti nyanda. Nah, itu orang itu. Oke? Atau janda-janda tua yang sudah tidak punya suami, anak-anak sudah telantarkan. Nah, janda-janda begini wajib kita santuni. Jadi paham? Janda-janda tua. Kalau duda-duda tua, bukan karena dudanya, tapi karena uzurnya. Karena dhaif namanya. Itu disebut dengan kaum du'afa, kaum lemah. Maka kita berikan kepada mereka. Itu adalah hak mereka. Bisa dipaham? Baik. Kemudian, setiap bila engkau telah meneguhkan dirimu, jangan terburu-buru meminta kepada Allah sesuatu yang belum wajar. Jangan terburu-buru meminta kepada Allah sesuatu yang belum wajar. Contoh bagaimana Ustaz? Begini. Ya Allah, semoga akhir bulan saya dapat beli helikopter. Kira-kira ibu, orang yang dengar sebelah itu doa, dia mau tertawa atau dia mau bilang amin? Hah? Pada berdoa dia. Kenapa tertawa sama? Ya? Kenapa ibu-ibu ketawakan? Ini ada berdoa, minta helikopter. Hah? Kenapa? Ketawanya ibu bukan karena helikopternya. Karena ibu tahu dia pendapatan 1 bulan, dapat pagi habis sore. Oke? Tapi bagaimana kalau yang ibu dengar yang berdoa di sini? Presiden Prabowo. Mau tertawa atau nyanda? Ibu amin paling kuat. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita dapat tampias. Kenapa? Doa yang wajar Allah kabulkan. Doa yang belum wajar Allah kabulkan. Jadi kalau minta kepada Allah, minta yang wajar. Pendapatan saya cuma 5 juta 1 bulan. Potong dengan kebutuhan 3,5 juta. Kelebihan cuma 1,5 juta. Kali 2,5%, 37,5 juta zakat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah hamba-Mu rezeki sehingga tahun depan aku bisa mengeluarkan 1 juta zakat. Wajar tidak? Wajar. Karena selisihnya tidak jauh. Ini, ya Allah, mudah-mudahan helikopter baru yang terbaru. Biar kita Ustadz, kita mau tertawa di sini. Ya? Bisa dipahami, Bu? Oke. Kemudian, setiap ibu-ibu berdoa di dalam kitab Asma Allah, saat kita memohon kepada Allah seperti tadi, doa yang wajar tadi, senantiasa ibu-ibu mulai dengan ucapan Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Ini doa mustajab. Ini diajarkan dalam kitab Ar-Risatul Amin oleh Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang sufi dan ulama besar. Dia katakan, ketika engkau beruzlah artinya menyendiri, kemudian bermunajat kepada Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, urusan dunia. Kalau urusan akhirat kan belum. Kalau urusan dunia yang sedang kita jalani dan akan kita hadapi. Saat itu, ibu-ibu dalam keadaan terdesak. Ibu-ibu tidak punya jalan keluar. Oke? Maka ibu-ibu minta kepada Allah dengan doa yang wajar. Tapi mulailah dengan Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Artinya dengan nama Allah dan karena Allah dan hanya dari Allah dan kepada Allah pula dan atas izin Allah pula aku bertawakal sebagaimana tawakalnya orang-orang yang bertawakal. Artinya semua apa yang kita minta kepada Allah dengan segala sifatnya. Pertama, sifat Asma Allah, Bismillah. Yang kedua, yang berkaitan dengan huruf-huruf yang Allah sertakan dalam Al-Quran. Contoh bagaimana? Bismillah.
ada huruf ba di situ. Berarti semua aktivitas ibu, bapak yang mencari nafkah, mencari rezeki itu selalu meminta agar Allah selalu bersama-sama dalam usaha itu. Sehingga Allah memberi kita perlindungan. Itu makna bismillah. Kemudian wabillahi sama dengan makna tadi. Karena Allah pula saya berusaha. Wa minallah, dan dari Allah pula itu rezeki ketika aku minta kepadanya. Dan dari Allah pula kemudahan ketika datang kesulitan. Itu makna wa minallahi. Wa ilallah, seandainya ini buruk, hanya kepada Allah kembali keburukan itu. Dan hanya dari Allah kebaikan itu. Karena baik dan buruk semua ada di tangan Allah. Maka kita minta yang baik dari Allah dan kita berlindung dari yang buruk yang datangnya dalam kehidupan. Bisa dipahami Ibu? Baik, selesai cara kita memahami makna daripada memahami asma Allah. Kita mengenal seseorang dari nama, tempat tinggal, watak dan sifatnya. Seperti itulah gambarannya kita mengenal Allah. Mengenal nama Allah melalui lafaz Allah. Mengenal sifat-sifat Allah, asma'nya Allah. Di situ ada Ar-Rahman. Oh, ternyata Allah itu pengasih. Manfaatkan itu. Minta sifat pengasihnya Allah. Allah itu maha pengampun. Kalau salah, minta kepada Allah ampunan. Itu namanya orang yang berakal. Itulah cara memahami asma Allah. Selesai yang pertama, yang kedua. Sebelum pertanyaan. Nazar. Apa itu nazar? An-nazaru in kana fi ta'atin fahuwa lazim bittifaq wa idza kana fi ma'siyatin lam yajzir wafa' bih. Nazar hanya dibolehkan orang bernazar kalau nazar itu ada sifat ketaatan di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, kalau seandainya saya lolos jadi pegawai negeri atau P3K, insya Allah saya akan laksanakan ini, ada kelebihan, saya kasih keluar zakat. Ada sifat taat tidak di situ? Ada. Nah, seperti ini boleh bernazar. Karena nazar itu bahasa kasarnya minta kepada Allah dengan syarat. Dia minta kepada Allah dengan syarat. Ya Allah, seandainya saya lolos, berarti bersyarat. Ya Allah, sekiranya saya lolos, saya puasa 3 hari. Berarti dia minta kepada Allah dengan syarat. Kalau tidak lolos, tidak puasa. Yang permintaannya ada unsur nazar. Tapi, ya Allah, seandainya kita penomor keluar, bukan nomor arisan, nomor undian. Bedakan nomor arisan dengan nomor undi. Seandainya kita penomor undian keluar, pica 100 juta, kita puasa 10 hari. Dia bernazar, kalau nomor undiannya keluar, dia puasa 10 hari. Ternyata betul, dia penomor undian keluar, dia dapat 100 juta. Puasa tidak dia? Puasa dia tidak. Sudah itu puasa yang datangkan dosa. Nazarnya sudah dosa, puasanya juga dosa. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah. Jadi nazar tidak boleh ada unsur maksiat. Bisa dipahami Bu? Silakan. Semua habis sampai jam. Ya. Baik. Ya. Jadi pertanyaan Ibu, Ustadz, orang tidak pernah hitung-hitung dalam zakat, orang cuma sedekah. Kasih di sijum, satu waktu bikin apa kasih kayak ini. Ibu,
zakat itu dalam Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kata Quran. Sesungguhnya sedekah itu bagi orang fakir dan orang miskin. Tapi bila kita pahami kata sedekah itu dalam Islam dua maknanya. Ada namanya as-sadaqatu sunnah dan ada sadaqatul wajibah. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Yang mana sedekah wajib itu zakat. Kata lain daripada zakat, sedekah wajib. Nah, istilah infak, istilah sedekah. Kalau orang yang belajar agama tuh bilang sedekah, dia tahu itu zakat artinya. Tapi orang di Indonesia beda kan? Kalau sedekah itu berarti sesuai orang punya kemampuan. Kalau zakat, itu baru diukur, dihitung. Betul tidak? Nah, ini perlu dipahami. Jadi ketika ibu tidak menghitung, ibu punya pendapatan, maaf, itu sudah kesalahan kita. Ya, bukan soal kurangnya ibu. Dengan menghitung kita tahu apakah kita ini wajib zakat atau mustahik. Ibu kan mesti jelas ibu punya posisi. Nanti di akhiratnya jelas. Ibu ini masuk muzaki atau masuk mustahik. Tidak pernah ranking Tuhan. Tuhan bilang mulai ranking dulu, balik ulang kok ranking. Begitu. Kan tidak mungkin. Jadi menghitung itu untuk memperjelas posisi kita di hadapan hukum agama Allah. Hukum syariat. Ustadz kurang. Ini kata kurang ada dua ibu. Kurang betul dengan yang sengaja. Maksudnya bagaimana? Kurang betul. Ya memang kita pendapatan cuma begini, habis cuma sekian. Ada lagi yang kurang rekayasa. Dan bagaimana itu? Setahu-tahu pendapatan sedikit, mau COD lagi. Jadi kasih jelas. Itu kata kurang. Karena Allah pasti paham yang kurang betul-betul kurang dengan kurang rekayasa. Jadi kata Allah, jangan kau dustai aku dan kau bohongi aku Tuhan Maha Tahu. Jadi maksud saya ibu perjelas, hitung. Jadi ketika ibu hitung, ternyata ibu tidak wajib zakat untuk saat itu, maka tidak ada dosa, tidak mengeluarkan zakat. Tapi ingat, bebas dari wajib ada anjuran sunnah. Kenapa? Perhatikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Orang-orang yang beriman, mereka selalu mengeluarkan zakat ketika lebih, dan mereka mengeluarkan sedekah ketika berkekurangan. Sebab orang pekurang masih ada yang lebih kurang. Betul tidak? Orang perumah sabua masih ada yang tinggal di bawah kolong jambatan. Orang tinggal di bawah kolong jambatan, ada yang orang tinggal di bawah pohon. Itu kalau urusan agama lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kenapa urusan agama lihat ke atas? Begini, alhamdulillah kita lihat biar cuma gubuk, ujang bocor daripada dia kesini kolong jambatan. Berarti lihat ke atas. Urusan agama. Kalau urusan dunia biar dia pakai emas, kita pakai mas tukimin. Contoh, yang penting masih ada suami. Itu urusan dunia. Biar kali ini dia ada kelebihan. Kita insya Allah nanti kok ada kelebihan, kita suka sama dia juga. Ibu, jangan pernah ibu merasa bahwa sikap ingin cantik, sikap ingin tampil beda dari ibu-ibu yang lain itu kesalahan. Bukan. Itu fitrah manusia yang Allah berikan kepada namanya kaum wanita. Ibu bayangkan ibu, baik cuma ibu-ibu agape. Ini Siti Aisyah, istri Nabi, ketemu dengan dia punya madu, istri-istri Nabi yang lain, orang bercerita. Kalau tuh pakai bahasa Manado ini, Sofia bilang sama Aisyah, kok bagaimana tuh orang dah? Dia napal setengah mati lah ini.
Yang lain ada pakai begini, yang lain dapat beli begini. Kenapa orang ini dia lebih banyak puasa daripada kenyang? Pembicaraan antara istri-istri Nabi. Cuma dorang dan dorang, tidak ada orang lain. Allah Tuhan Maha mendengar. Oke? Allah mendengar kata-kata itu, turun Quran. Ayat Quran menegur kepada istri-istri Nabi melalui Nabi. Apa bunyi ayat? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha, qul fata'alaina wa umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, panggil istri-istrimu dan bilang sama mereka, kalau mereka bersuamikan Nabi dan Rasul, mereka lebih banyak puasa dan lebih banyak kesulitan, maka panggil mereka. Katakan, aku Allah Tuhan semesta alam. Oke? Akan jadikan gunung Uhud dan gunung Jabal Nur sebagai intan permata. Allah merubah itu supaya bikin senang ini istri-istri Nabi. Jadi kalau cuma harta dunia yang mau dicari, maka aku akan rubah gunung Uhud dan gunung Jabal Nur menjadi intan permata bagi kalian. Tapi apa kata Allah? Sesudah engkau berikan apa yang mereka inginkan, wa usarrihkunna sarhan jamila, lepaskan mereka, maksudnya ceraikan mereka, istri-istri tadi itu, karena mereka tidak pantas dan tidak wajar menjadi diri ibunya orang-orang beriman. Makanya istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu sebabnya setelah Nabi wafat, haram hukumnya sahabat menikahi bekas istri Nabi, karena ibu. Sehingga Ummul Mukminin. Jadi itu istri Nabi loh. Apa ada kesian cuma orang? Wajar kalau ada keinginan, cuma kasihan jangan paksa itu suami untuk yang dia tidak mampu, setengah ancam. Pokoknya jangan pulang ini minggu ini. Ngana beralih ngana pulang, ngana liang ngana. Kita angkat dengan anak-anak pindah ke mama. Itu kan namanya memaksakan sesuatu yang tidak wajar. Jadi kita mencontoh dari istri-istri Nabi. Ibu tahu Bu, jangankan istri Nabi, ini putri kesayangan Rasulullah, Siti Fatimah. Dia pernah suatu saat Nabi datang. Itu dia lihat itu putrinya. Ini dia punya putri satu-satunya, buah hatinya, qurrat aini. Dia lihat Siti Fatimah sedang menumbuk gandum. Sudah keringatan. Datang Rasulullah, Siti Fatimah berdiri mencium tangan ayahnya. Rasulullah ketika memegang tangan putrinya, ibu, betapa kasarnya tangan putrinya. Pada waktu belum kawin, lembut. Pakai Nivea, Hembody, semua dia pakai. Tapi waktu sekawin, parut kelapa kalah. Nabi pegang begini, Nabi mencium tangan putrinya sambil berkata, inilah tangan putri-putri surga. Kenapa Nabi mengatakan tangan putri surga? Karena tangan inilah yang menumbuk gandum untuk diberikan kepada suami dan anaknya. Tangan putri surga. Orang putar sekarang. Itu surga orang ambil di dunia. Itu di akhirat nanti ke belakang. Yang penting glowing. Itu salah Ustadz? Tidak salah. Yang salah itu urus begini, laki dan anaknya tidak urus. Nah, itu pasti salah. Wanita kan kalau cantik kan wajar. Karena memang begitu. Jadi ketika dia mau pakai ini, glowing, silahkan. Karena itu fitrah. Tapi kerjakan dulu kewajibannya sebagai ibu, sebagai suami. Baru sesudah itu, up to you my friend. Up to you my wife. Oke? Gitu. Itu agama itu indah. Cuma kadang-kadang terjadi melawang kok. Apalagi kalau pakai kuteks. Papa bersuara, ma kopi. Tuh, coba sarbek you sendiri.
Itu durhaka, Ibu. Durhaka. Barangkali cukup, Ibu. Jam berapa azan? Nanti dia bunyi. Ada lagi pertanyaan? Biar 10. Yang penting belum masih waktu. Oh, anak yang tidak mau bangun ketika waktu sholat. Oh, baik. Pertanyaan ibu persis seperti pertanyaan seorang ibu di Tanah Tarim, yaitu seorang ibu datang kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang ibu bertanya, Habib, saya punya anak ini kalau kesebagian sembahyang subuh paling setengah mati. Sampai hari ini, Habib, saya tidak tahu bagaimana lagi cara dia mau kasih bangun supaya sembahyang subuh. Ya toh? Jadi, Bib, saya mau minta amalan, doa. Siapa tahu ada doa bikin dia bisa rajin bangun sholat subuh. Habib Salim tidak kasih amalan itu. Cuma Habib Salim tanya begini, Ibu, kalau seandainya rumah ibu terbakar, kalau itu anak ada tertidur, bagaimana cara ibu kasih bangun? Hah? Kalau dia nak bangun, suka kasih bangun dia nak bangun, suka kasih bangun, goyang, sirang air dia nak bangun, ibu bikin bagaimana? Mau kasih biar? Dia bilang tidak, aku akan berusaha bagaimana supaya dia tetap bisa keluar dari kobaran api, walaupun saya harus mengangkat dirinya. Apa kata Habib Salim? Ibu, kenapa ibu mau selamatkan anak ibu dari api dunia, tapi ibu tidak pernah berpikir selamatkan anak ibu dari api neraka yang abadi? Jadi jangan tanya amalan, cari cara. Jadi cara bagaimana? Ada pun eskavator kecil, eskavator itu yang. Jadi taruh situ. Barang ini nak bangun kita angkat eskavator, bang. Artinya pasti ada cara. Pasti ada cara. Ingat ibu, ala bisa karena biasa. Saya banyak lihat pengalaman. Ada anak memang tidak mau sama sekali ikut orang tua. Paling malas sholat. Tapi ibunya, bapaknya, ya karena ada kasih sayang, tetap suruh dia sholat. Paksa dia sholat. Walaupun kadang dia sholat, kadang tidak. Suatu saat ketika dia sudah dewasa, sudah punya istri, dia bercerita, Ustaz, ketika orang tua saya sudah tidak ada, itu terngiang-ngiang kalimat ibu saya, mau masuk neraka ngana, ya sambayang. Saya teringat setiap saat kata-kata ayah saya, jangan kau seret aku ke neraka bersamamu. Itu yang membuat saya sadar, ternyata dulu panggilan itu mengganggu kesibukan saya, memaksa saya untuk sesuatu yang saya belum suka. Tapi ternyata Ustadz, setelah orang tua sudah tidak ada, panggilan, ajakan, marah orang tua itu menjadi kerinduan untuk mendengar suara itu lagi. Tapi sudah tidak ada. Jadi saya ganti dengan apa? Ikuti kata-kata itu. Jadi ibu, dikala ibu hidup, dikala suami hidup, anak-anak juga tidak mau sholat, yang penting ibu jangan pernah putus asa untuk selalu mengajak, memaksa mereka, walaupun harus menerima kata-kata yang indah dari anak-anak yang tidak mau sholat. Tapi ingat, suatu saat bahasa ibu, suara ibu akan jadi suara yang paling dirindukan ketika kita sudah tidak ada lagi. Bisa dipaham? Oke, ada lagi yang lain sebelum babunya di atas. Silahkan kalau ada yang lain.
Silakan Bu, Bapak, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, cukup. Saya tutup. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami. Kita mengamalkan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga walaupun sedikit kita belajar, tapi kita paham, kita mengerti, itu lebih baik daripada banyak-banyak. Akhirnya bingung sendiri, tidak tahu mau bikin yang mana. Jadi hari ini kita bicara tentang nazar dan asma Allah. Nazar, asma Allah adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dengan itu kita bisa meminta, memohon. Kita tahu caranya bermohon kepada Allah, karena Allah kenal kita, kita kenal Allah. Kenapa demikian? Karena ada sholat ibadah wajib dan sunnah, dan sunnah wajib yang lainnya. Nah, dari situlah orang ketika dia faham tentang Allah, dia tidak mau meminta kepada Allah dengan nazar. Karena dia tahu meminta kepada Allah dengan nazar berarti dia memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginannya. Belum tentu keinginannya itu baik buat dia. Contoh paling terakhir, ibu-ibu suka difitnah. Yakin? Ibu-ibu suka difitnah? Nggak mau. Kenapa? Oh, ini ibu ini paling pamalas, suka terima arisan, mau balas. Ini cuma contoh, jangan emosi. Ini kan cuma contoh, kasihan ibu. Sudah tidak usah buruk-buruk sangka, orang semua bagus-bagus di sini. Nah, jadi ketika ibu-ibu tidak suka difitnah, tapi apa kata Quran surah An-Nur ayat 21? Ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum wa huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta dengan maksud memfitnah dirimu, ketahuilah orang-orang yang memfitnah itu datangnya dari kalangan kalian juga. Maksudnya dari orang-orang yang orang kenal. Ya mungkin kan kalau baku kenal baku fitnah. Masa kita mau fitnah Pak orang yang kita tidak kenal? Berarti usbatun minkum, dari golongan kalian juga. Itu fitnah. Kenapa bisa? Karena dia tahu orang, dia kenal orang, cuma dia tidak suka. Dia buat berita bohong. Saya paham? Quran surah An-Nur ayat 21. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada kalian membawa berita bohong, mereka itu dari kalangan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau kira fitnah yang datang kepada engkau adalah buruk. Tidak, kata Quran. Tapi berita fitnah yang datang kepada engkau, kalau kau tahu, itu baik bagimu. Ibu-ibu kan tidak suka difitnah. Tapi Quran surah An-Nur ayat 21 bilang, kalau seandainya kalian tahu, fitnah itu baik bagi kalian. Karena hanya dengan fitnah, ibu-ibu bisa tahu mana kawan dan mana lawan. Mana munafik dan mana setia. Tanpa fitnah, ibu-ibu akan rasa semua aman. Betul tidak? Jadi fitnahlah yang bisa memisahkan antara munafik, setia, jujur, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya fitnah, orang dapat pahala gratis. Orang yang tidak bikin itu amal, tapi pahala mengalir, bonus. Kenapa? Pertama, ibu, itu yang berfitnah, semua dia punya pahala kebaikan pindah ke orang. Pindah. Itu Quran yang bilang. Pindah. Yang kedua, dia sedang memanen dan sedang mengundang azab dari Allah. Tinggal menunggu waktu. Karena berita bohong. Fitnah itu kan berita bohong, ibu. Dia mengada-ngada. Terangnya begitu, dia bilang orang begini. Pertama, dia sedang mempersiapkan dirinya menerima azab Allah di muka bumi sebelum di akhirat. Baru dia tidak punya pahala apa-apa. Semua kebaikan yang dia buat, sholat yang dia kerjakan, nilainya akan pindah ke kita. Itu bonus bagi orang yang difitnah. Tapi dengan catatan, jangan baku balas. Kalau sebab balas, bodoh.
Dia baru bilang torangnya nyanak jaga isi arisan, orang sobalat ada di palangana, panipu begini. Berarti itu amal terus angus begitu dua-dua. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ini fitnah kita sampaikan kepada ibu B punya amal punya tambah ke kita. Makin banyak dia sebarkan, orang pahala makin banyak dari orang-orang yang ikut menyebarkan fitnah. Itu kata Allah, seandainya kalian tahu, bersabar dan jangan kalian mengklarifikasi, apalagi berdebat. Diam. Kenapa diam? Karena sampai akhir dia tidak bisa buktikan bahwa saya seperti yang dia katakan, karena bohong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.